Shalom, puji Tuhan, kita kembali lagi ada di hari ini. Mari kita mengucap syukur dan kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas hari ini, hari baru. Kami boleh Engkau karuniai. Kami mau melandasi hari ini dengan firman-Mu lagi. Mohon hikmat, pengertian, dan pencerahan dari Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah siap dikoreksi dan dibersihkan Tuhan. Bapak Ibu, hidup dalam kesalehan atau hidup tidak bercela atau hidup dalam kekudusan adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya. Hidup dalam kekudusan atau kesalehan bisa disebut pula hidup yang berkenan kepada Tuhan. Inilah salah satu tanggung jawab orang Kristen yang dianggap paling berat, bahkan sebagian besar orang menganggapnya sebagai sesuatu yang mustahil untuk dijalani. Karena mereka berpikir bahwa hidup yang tak bercela berarti hidup yang tidak pernah membuat suatu kesalahan. Hidup yang tidak ada masalah, hidup yang mungkin merasa benar. Pertanyaan, adakah orang yang tidak pernah berbuat kesalahan dalam hidupnya? Tentu tidak ada. Karena hidup tidak bercela bukan berarti tidak pernah membuat kesalahan. Tetapi hidupnya yang senantiasa sadar dia bersalah, sadar dia berdosa, tapi dia mau dikoreksi oleh Tuhan. Dia mau mengakuinya. Dia mau menyelesaikannya. Dan dia mau meninggalkan akan kesalahan itu. Belajar dari seorang yang bernama Daud. Dia adalah raja yang besar, raja Israel, tapi juga penulis sebagian besar kitab Mazmur. Bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Salah satu kesalahan yang fatal yang pernah diperbuatnya adalah melakukan perzinahan dengan Batseba. Dalam 2 Samuel 11, 1-27. Namun setelah ditegur dan diperingatkan oleh Nabi Nathan, Daud pun segera menyesali perbuatannya dan kemudian dia bertobat. Dia tidak hanya mengakuinya, tapi dia meninggalkan dosa itu. Inilah pengakuan Daud di dalam Mazmur 51, 5, 6, 12, 13. Dia katakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap engkau. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Nah, itulah pernyataan dan pengakuan Daud. Daud merelakan diri untuk dikoreksi dan dibersihkan oleh Tuhan. Seperti ranting yang harus mengalami proses pemangkasan supaya dapat berbuah-buah lebat. Berbeda sekali dengan Saul, sekalipun melakukan banyak kesalahan, dia tidak pernah mau mengakuinya, dia tidak mau bertobat, tetapi selalu mencari-cari alasan atau dalil. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Kisah Rasul 13:22, setelah Saul disingkirkan Allah, maka Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah mengatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam memasuki dan menjalani masa-masa prapaskah, minggu-minggu sengsara, marilah kita sadar kita orang berdosa. Mari kita semakin merendahkan diri, semakin mengaku akan setiap dosa kita, dan kita sungguh meninggalkannya. Dan karena itulah kita disebut orang yang benar, orang yang sungguh berkenan di hati Tuhan. Kerelaan untuk dikoreksi dan dibersihkan adalah awal menuju hidup yang tidak hanya tidak bercela, tetapi hidup yang berkenan, yang berhasil, bahkan yang diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Nya yang setia. Amin. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur kiranya Roh Kudus memampukan kami supaya hidup kami bersedia dan rela untuk dikoreksi dan dibersihkan oleh-Mu Tuhan terkait dengan setiap
hambatan-hambatan penghalang untuk kami bertumbuh, untuk kami hidup berkenan di hati-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, sehingga kami boleh sungguh, boleh layak, dan boleh dipakai-Mu dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.